eh, kita masuk ke kasus ya. Jadi ini sebuah kasus yang mungkin kalau kita pahami, kita bisa mengerti mengapa ada kegaduhan, tapi tentunya kegaduhan pada masa menyusun undang-undang ini tidak perlu terus-terusan ya, karena eh, para pemimpin pasti sadar bahwa undang-undang ini untuk kemaslahatan rakyat banyak ya. Jadi tidak perlu lagi untuk eh, gaduh lagi. Ini menurut saya lah. Oke. Ya, jadi ketika kegaduhan itu muncul, itu memang antara pemimpin di pemerintahan dengan di masyarakat, yaitu antara Kemenkes dengan organisasi profesi ya. Ini kita tahu dan termasuk ada judicial review ke MK oleh 5 OP ya. Nah, mari kita pakai sense making untuk menganalisis apa yang terjadi, dan ini menyangkut satu hal yang cukup menarik mengenai fungsi governance tadi ya. Nah, ya harusnya bekerjasama nih, dan saya percaya kalau antara um, operator dengan atau mungkin OP dengan regulator tidak bekerjasama itu agak susah juga di masa mendatang ya. Nah, mari kita lihat perubahan ini, undang-undang menyatakan seperti ini tidak lagi satu-satunya OP dokter ya, atau juga PTGI, juga IAE dan sebagainya ya. Nah, ini kita pahami betul makna perubahan ini, termasuk secara hubungan pemerintah dan OP dan juga perbandingan dengan negara lain. Sehingga ketika menafsirkan tadi, itu kita akan melihat, oh ya memang ini terjadi suatu perubahan yang wajar ya. Dan respon kita itu akan mengikuti undang-undang. Karena sebagai warga negara yang baik ya tentunya tidak boleh melawan undang-undang, tapi tentunya undang-undang juga dikerjakan dengan sepenuh hati. Karena kalau tidak sepenuh hati ya bisa terjadi suatu undang-undang itu hanya seperti di atas kertas saja ya. Nah, oke. Ketika kita bicara mengenai kebijakan ya, seperti kebijakan transformasi itu memang ada pertanyaan besar ya, apakah kebijakan itu dapat berjalan? Nah, nih, ini jawabnya bisa ya, bisa tidak juga ya, karena tanpa dasar hukum kuat, itu transformasi itu mungkin hanya di atas kertas ya, atau on paper saja. Dan kita harus melihat bahwa di sebelum Undang-Undang Kesehatan 2023, itu fungsi pemerintah di sektor kesehatan itu bersifat lemah. Ada berbagai eh, aspek di kesehatan yang pemerintah itu tidak bisa apa-apa, misalnya dalam konteks pendidikan residen yang lama ya, itu sangat penting dan sangat full ya wewenang oleh kolegium. Jadi tidak ada intervensi apapun dari pemerintah untuk kolegium ya, tidak ada. Nah, dan kalau dibutuhkan intervensi itu tidak mungkin dilakukan. Nah, kemudian kalau kita lihat juga misalnya dalam konteks penyebaran itu ada fungsi rekomendasi untuk dokter ya, untuk praktek itu juga ada di masyarakat di OP ya. Pemerintah juga tidak bisa apa-apa. Nah, kemudian sifat OPL ini itu memberikan semacam kesempatan untuk membuat undang-undang yang koheren ya. Dan yang sangat penting adalah menerapkan prinsip bagaimana supaya government is to govern ya. Jadi fungsi pemerintah yang untuk memerintah itu dapat berjalan. Nah, ini yang perlu kita lihat karena sekali lagi ini kita mencoba melihat referensi secara global ya, arti to govern ya. Ya, artinya memang to have a direct effect or control influence on something ya ini. Nah, ini. Nah, ini yang menjadi satu semacam pemicu ketika fungsi to govern-nya itu tidak ada di berbagai isu seperti ini ya. Penempatan dokter tadi, penentuan kolegium dan penentuan anggota KKI misalnya ya. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang kita bisa lihat. Nah, karena itu mari kita lihat sejarah lagi ya. Sejarah itu sangat penting untuk memahami sesuatu. Nah, memang dalam sejarah itu ada seperti pendulum ya, sama dengan desentralisasi ya, itu ada pendulum yang sangat kuat, desentralisasinya juga bisa sangat lemah ya. Nah, dalam konteks wewenang pemerintah dan masyarakat itu juga ada pendulum di kiri ya, di mana pemerintah tidak berperan sama sekali, masyarakat sangat menentukan, atau sebelah yang kuning itu yang masyarakat tidak berperan sama sekali, semua pemerintah yang menentukan. Nah nih, jadi ini yang menjadi isu kunci. Dalam sejarah itu selalu terjadi swing tadi ya. Di masa kolonial ini sudah diteliti oleh teman-teman dari Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya di UGM, itu memang di sektor kesehatan itu pemerintah Hindia Belanda itu sangat memegang semuanya. Ya. Uh, kemudian ketika IDI beritahu dari tahun 1951 itu
memang tidak ada perubahan yang signifikan ya. Tapi ketika ada undang-undang praktek kedokteran itu berbagai fungsi atau otoritas pemerintah itu sebagian diberikan ke swasta yaitu ke OP. Nah, jadi ID diberi kewenangan regulasi termasuk tadi membentuk kolegium, kemudian juga eh, rekomendasi, ya, SKP dan sebagainya. Nah, ini yang dianggap terlalu besar ya otoritas ke OP dan banyak eksesnya. Nah, ini yang kemudian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu dicoba dibawa ke tengah ya, diseimbangkan, tapi tetap masyarakat itu mempunyai semacam wewenang ya, atau peran dalam keputusan ya. Oke. Nah, ini yang menarik jadi masa kolonial ini sangat betul-betul di pemerintahan. Kemudian setelah undang-undang praktek ini banyak wewenang ke swasta ya, sehingga ada beberapa wewenang itu yang dimiliki universitas profesi dari hulu pendidikan sampai ke hilir praktek pelayanan yang ini tidak sehat juga untuk kehidupan bangsa ya. Nah, karena itu dicoba untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyulitkan beban kesehatan ya. Ya. Jadi pemerintah itu bisa berfungsi untuk memerintah. Dan ini hal-hal seperti OP tunggal ataupun adanya rekomendasi atau kolegium yang dibentuk oleh OP itu tidak sesuai dengan praktek global. Nah, ini kemudian dijadikan sebuah dari before seperti ini ya menjadi sebuah sistem yang istilahnya itu lebih ke arah ya keseimbangan tadi. Nah, ini yang terjadi pasca Undang-Undang Kesehatan. Ini. Jadi ada suatu situasi yang sifatnya itu uh, mungkin jauh ke sini, ya ke kiri, ya berbagai otoritas itu diambil sebelah kiri itu dikembalikan ya dengan undang-undang ini pasal ini ya tidak lagi tunggal juga, jadi banyak pasal yang ada di undang-undang mengatur ini. Oke. Nah, inilah wewenang-wewenang yang dikembalikan, pembentukan kolegium, pemberian rekomendasi, pemberian sertifikat SKP, dan juga penentuan menjadi anggota di KKI. Dan OP tidak lagi bersifat tunggal. Nah, isu pentingnya, ini ada suatu pertanyaan menggelitik ya. Kalau itu pemerintah yang mempunyai fungsi-fungsi tadi, kembali ya, apakah pemerintah dapat dikontrol? Ya, pemerintah itu dapat dikontrol melalui berbagai mekanisme, entah itu di DPR, di review ke MK, MA, Ombudsman, sampai ke pemilihan umum. Kalau pemerintah yang sekarang itu jelek, ya pemilu mendatang jangan pilih lagi. Jadi pemerintah itu dapat dikontrol, ya. Oke, dengan demokrasi. Ya. Nah, kemudian kedua, apakah organisasi profesi seperti ID akan mati setelah RUU disahkan? Nah, jawaban saya pribadi ya, ini tidak akan mati, justru akan semakin berkembang karena ada berbagai faktor yang berubah antara lain. ID akan bekerja untuk melayani anggota yang sudah membayar, akan bisa berpartner dengan pemerintah secara baik dan berkurangnya konflik-konflik internal ini. Jadi ini yang akan membuat organisasi profesi itu lebih mirip dengan apa yang sudah ratusan tahun ada di uh, global ya, termasuk juga kolegium dan OP itu terpisah. Jadi kita udah punya bukti di luar bahwa OP akan semakin berkembang dengan undang-undang yang tidak menempatkan dirinya sebagai bagian dari regulator ya. Regulator biarkan pemerintah yang menentukan dan pemerintah bisa dituntut kalau meregulasi dengan buruk ya.